rawuhan panjenengan sedaya mudah-mudahan menjadikan makmur dan barokahnya masjid ini. Amin. Amin. Kemudian di sini saya sebagai pengurus masjid menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan di masjid, kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin ibadah di masjid ini ya. Jadi masjid ini berdiri pada tahun 2000, yang mulai dibangun pada tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun. Ya alhamdulillah pada waktu pembangunan itu juga sangat besar sekali ya, perannya bantuan dari Forum Komunitas Umat Islam Masjid Songo ini sangat sekali membantu dalam pendanaan. Ya. Saya dulu masih bergabung di Masjid Mutalimin. Ya, ketika saya masih bergabung di Masjid Mutalimin dan kemudian di sini ada lahan. Sebenarnya awalnya adalah lahan negara, kemudian kita mohon kepada Bapak Dato' almarhum Umar Ham itu, kemudian saya nama Pak Lurah itu Pak Darji itu menemui Pak Darsa itu meminta izin beliau untuk didirikan masjid. Ya alhamdulillah dengan yang mohon itu meminta itu Pak Lurah sehingga kita dapat luas. Jadi tanah ini luasnya 267 meter persegi ya. 260 meter persegi alhamdulillah. Dengan swadaya masyarakat kemudian bisa didirikan masjid di sini ya. Kemudian dengan seiringnya perjalanan waktu karena pada masa pembangunan saat itu adalah mungkin ya bahan-bahannya, materialnya mungkin ya seadanya sehingga banyak mengalami kerusakan seperti kusen-kusennya banyak dimakan rotor. Sehingga biasanya sudah diganti dulunya kan kayu jati nom itu, jati kebon lah. Sudah banyak lampu, ini sudah diganti biasanya dengan aluminium. Alhamdulillah dari saudara kita. Ya. Kemudian pada pada tanggal 17 Juli 2022. Ini di sini diadakan, di masjid ini diadakan renovasi masjid Al-Ma'arif, yaitu untuk untuk mengganti atap karena atapnya awalnya kan sudah rusak banyak yang lapuk. Kemudian gentengnya juga banyak yang bocor sehingga perlu direnovasi. Ya, kami bermusyawarah dengan kaum muslimin, jamaah dan masyarakat di Kedua ini untuk diadakan renovasi masjid. Ya, alhamdulillah pada waktu itu kita punya modal 30 juta, kemudian kita cari bantuan pada kaum muslim masyarakat lewat proposal, keterus dan nge-share lewat WA, lewat Facebook, Instagram dan lain-lain dengan poster-poster yang biasa saya share juga di KUM itu. Ya lama-lama ya netes juga ya, ada yang tanpa juga. Oke, yang pertama belum, yang kedua, ketiga, terus pokoknya kita tidak putus asa. Jadi artinya kita share kapanpun itu di grup-grup itu ya alhamdulillah dengan izin Allah mudahkan sehingga dalam waktu perjalanan dari bulan Juli sampai November itu selama 4,5 bulan itu pembangunan dari penggalian fondasi sampai ngecat itu tanpa henti alhamdulillah. Dari 30 juta tadi kemudian dana itu mengalir dengan derasnya dari bantuan dari kaum muslimin. Jadi masjid ini memang dari awal itu tidak seperti masjid Tiban. Jadi Tiban itu bantuan dari satu orang atau dari Timur Tengah itu bukan, tapi ya kita swadaya masyarakat. Jadi boleh dana kemana-mana itu ya mungkin jerih payahnya, suka dukanya itu kita mengalami
dari awal, ya, dari awal pembangunan pertama kali peletakan batu pertama sampai renovasi itu juga begitu. Jadi tidak ada sedangkan orang yang namanya cukupi saya bangunkan masjid tidak ada. Jadi memang ya betul-betul kita mengumpulkan 1.000, 2.000, seberapapun rupiah yang didonasikan ke Masjid Al-Ma'arif ini kita terima. Ya alhamdulillah renovasi tahap pertama dari fondasi sampai ngedak lantai 2 sampai pasang gerak itu sudah kita anggap selesai dan kemudian kita menginjak renovasi tahap kedua. Jadi renovasi tahap kedua itu adalah meninggikan kolom lantai 2 nanti sampai ngedak atap. Misalnya nanti atapnya tidak dicor dak sehingga nanti apabila besok nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk rumah takbir atau mungkin untuk pengembangan pondok pesantren juga bisa. Barangkali nanti mungkin kalau kita tidak mampu atau belum mampu mungkin anak cucu kita nanti yang nanti akan memakmurkan mudah-mudahan begitu sehingga kita punya tinggalan amal jariah bagi anak cucu kita. Yang penting kita sudah menanamkan fondasi jadinya diperkuat bagian bawahnya sehingga nanti bisa di bagian atasnya nanti bisa sementara lantai 2 kemudian nanti bisa lantai 3 kalau ada kan nanti bisa lantai 3 begitu mohon doa restunya. Jadi tahap pembangunan renovasi tahap kedua itu dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 1 Mei 2023 ini sudah 1 bulan lebih sedikit ya, sudah 1 bulan lebih sedikit dan alhamdulillah sudah menyelesaikan kolom lantai 2 sudah selesai. Kolomnya memang kelihatan besar sekali, kolomnya gede-gede banget ya, tingkat piro ya, orang lewat begitu, orang lewat sini kan kolomnya gede-gede bener tingkat piro tinggi. Nah kita hanya manut saja sama yang gambar ditanya begitu dibantah ya orang film ya sebagai manut tidak ada. Jadi memang kolomnya itu besar sekali dan jaraknya itu cuma antar kolom cuma 2,5 meter ini. Jadi antar kolom cuma 2,5 meter. Ya kuat betul kan. Nah di jak perlu kan ya mana-mana kan. Tidak perlu kan mana-mana sehingga ya awalnya rencananya adalah cuma lantai 2 dan mengingat kondisi bawahnya kolomnya itu besar, filmnya besar sehingga kita usahakan bagaimana sementara nanti atap lantai 2 nanti kita ada urusan nanti kalau meninggikan pada lantai 3 dibikin lantai 3 ya masih mampu daripada langsung diberi atap genteng atau baja ringan sehingga nanti mau ngedang nggak bisa, mau menaikkan nggak bisa lagi ya. Yang penting kita instruktur posisi dia rapopo yang sebenarnya penak dari terus kilo penting dikuatin bagian bawah dulu ya. Jadi itu renovasi tahap kedua ini masih dalam perjalanan dalam perjalanan penggalangan dana dan kolomnya itu ada 30 kolom ya. Itu sudah selesai dicor kemudian nanti akan menginjak pada pekerjaan balok. Yang pekerjaan balok ini ya baru cari-cari donatur untuk yang berkenan untuk wakaf besi untuk balok ini. Jadi baru cari-cari mudah-mudahan ada yang mau donatur besi untuk pembesian penulangan balok lantai 2 nanti. Kalau nanti ada donatur yang mau menyumbang besi ya Allah bisa berjalan bisa lancar. Nah memang ya ada kabar gembira memang dari Masjid Al-Ma'arif ini akan mendapatkan dana juga ya, dari pemerintah. Ya, tapi sampai sekarang belum cair ini. ya cuma sudah bisa di mana-mana kan sudah. SK-nya sudah ada, SK-nya dari di Mojosongo ini kan yang mendapatkan dana pembangunan itu ada 4 tempat ibadah, 2 masjid, 2 gereja. Masjid yang dapat itu Al-Ma'arif dan Marwah. Masjid Al-Ma'arif itu untuk renovasi bangunan, Marwah untuk menara
yang duanya adalah gereja. Itu yang dana hibah. Itu rencananya konon itu 75 juta potong pajak potong pajak gitu. Tapi ya kapan dananya belum tahu. Biasanya kan akhir tahun biasanya begitu. Ya alhamdulillah itu merupakan kabar gembira, ya kabar gembira. Itu nanti kalau dicari ya, kalau kita sudah bisa cari dana untuk pekerjaan balok, sehingga dari keempat nanti bisa untuk kerjanya itu insya Allah cukup ya untuk kerjanya. Tapi kalau untuk balok sama kita ya orang cukup, karena ini dari renovasi tahap pertama dari fondasi sampai ngedat itu habisnya 250 juta. Jadi kurang lebih 250 juta itu pun banyak kerja baktinya. Ya. Kalau nggak kerja bakti mungkin ya 300 lebih. Mungkin 350 lebih banyak kerja bakti karena ya namanya renovasi untuk menggali fondasi itu ya. Ini keras-keras ada batunya, ada cakar ayamnya, ada betonnya. Itu memang ya mengadakan kerja bakti. Awal-awal kerja bakti itu sampai jam 12 malam. Setiap hari itu minggu pertama itu kerja bakti sampai 12 malam itu itu untuk penggalian fondasi. Dan kalau untuk ngecor beton balok dan ngecor beton peladak itu juga kerja bakti dari warga masyarakat kaum muslimin Kedogol. Jadi pada pertemuan malam ini dengan kami aturkan kepada segenap bapak sekalian ambil masjid termasuk semua ini mohon doa restunya mudah-mudahan renovasi tahap kedua dan ketiga nanti adalah pekerjaan dinding dan finishing. Pekerjaan dinding dan finishing setelah tahap kedua ini selesai, mohon doanya mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan di masjid ini ya, jadi untuk sholat jamaah biasa walaupun masa-masa pembangunan walaupun masa-masa pembangunan ini pekerjaan tempat untuk beribadah sholat lima waktu tidak pernah henti, berjalan terus. Bahkan sholat Jumat pun tidak pernah libur, baik saat pandemi maupun saat pembangunan renovasi tidak pernah libur. Jadi sholat Jumat berjalan terus. Ya walaupun mungkin di sini banyak tiang-tiang penyangga balok itu dan penyangga bodek. Ya, nah, sela-selanya itu masih untuk sholat masih bisa, karena pengerjaan dulu itu tidak bersamaan. Yang pertama yang selesaikan bagian timur itu, bagian Serabi ke timur itu selesai, baru kerjakan bagian barat. Jadi gendenan sholat, sehingga selama renovasi itu sholat lima waktu tetap berjalan. Untuk sholat Jumat ya tetap berjalan, tidak pernah libur sampai hari ini. Alhamdulillah. Untuk kegiatan setiap malam di Masjid Al-Amarif ini ada kultum pada Isya, itu ada setiap malam ada kultum pada Isya. Jadi sudah berjalan bertahun-tahun. Sejak awal masjid ini dipakai untuk sholat jamaah itu sudah berjalan, itu untuk setiap malam ada kultum pada Isya. Kemudian TPA juga ada, kemudian pengajian remaja juga ada, ibu-ibu juga ada. Ibu-ibu itu hari Jumat itu keliling dari masjid ke masjid. Kalau di sini kiroan ibu itu malam Rabu malam Kamis dan Sabtu malam Ahad. Karena untuk kajian umum itu hari Selasa itu Sahih Bukhari, hari Kamis itu Riyadhus Shalihin dan tafsir Al-Quran. Untuk remaja itu kajian remaja itu hari Senin, kajian remaja hari Senin. Pokoknya entah yang hadir berapapun itu tetap berjalan. Ya. Jadi kita ini tidak usah harap sing toko akeh terus semangat, tidak usah begitu. Pokoknya sing toko piro bilang, kita siji loro ora masalah. Itu memang ya perlu kesabaran ya. Dalam kita itu berdakwah, yang penting pokoknya jalan, entah berapapun yang hadir jalan. Dan ini juga ada di Kedogol itu ada forum komunikasi juga, di forum komunikasi umat Islam Kedogol, FKWK. Jadi FKWK itu yang dulu yang mendirikan saya karena ada FKWM terus saya dirikan FKWK. FKWK kan Kedogol wilayahnya. Kalau FKWM itu adalah wilayahnya Mojosono. Sudah terjadi pergantian
kepengurusan. Ya, jadi ketuanya pertama saya, yang kedua almarhum Bapak Basuki, yang ketiga Bapak Sulistyo, yang keempat Bapak Linggas, itu Bapak Linggas, itu yang keempat, yang kelima Pak Joko nih, Pak Joko Kojo nih, Tuan Kodi, Pak Joko Haryono nih, Tuan Kodika, niku ngurusi jamaah Masjid Al Ma'arif kegiatan bulanan, tiap bulan pengajian keliling dari masjid ke masjid, kemudian ngurusi apa kultum parweh, taklim itu parweh keliling, kemudian korban sholat id di lapangan itu di utara itu semuanya yang ngurusi adalah FKUK. Ini kumpulan terdiri dari 5 masjid musola. Jadi masjidnya 3, musolanya 2. Itu jadi yang menaungi 5 masjid musola, dari 5 masjid atau musola. 3 masjid, 2 musola. Itu sudah lama, kayaknya sudah lama, hampir mungkin setelah FKWM terus ada FKWK. Itu begitu ya, FKWK yang bergabung dengan FKWM pula, jadi tidak berdiri sendiri ya juga begitu. Dan FKWM juga banyak membantu di awal-awal dulu juga. Pak Tri itu sering diundang untuk rawuh di sini untuk mengisi pengajian FKWK. Yang dulu diasuh kalau pengajian bulanan dia diasuh oleh Bapak Daryono dari Kentingan. Tapi seiring adanya pandemi itu, kemudian sehingga libur sampai sekarang masih berjalan yang isi masih intern dari warga Bogor ini, juga belum menyambung lagi dengan beliau Bapak Daryono. Demikian Bapak sekalian yang menyatakan bahwa sudah hampir 1 jam ya ngomong. Pertama ini takjim di Kuwau, kedua saking takbir masjid, ini pun mohon ini pun hubungan, mudah-mudahan kita sama-sama bekerja sama untuk dakwah Islam, mengembangkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, mendidik kaum muslimin jamaah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita di dunia ini berkumpul, dan juga mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.